Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian di kelas 12 kali ini? Ibu harapkan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun pelajaran awal ini, di tahun pelajaran 2020-2021, masih bisa berjumpa meskipun dalam pembelajaran online, tentunya masih bersama Bu Yusrina dalam mata pelajaran biologi. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat, siapkan diri kalian, semangat kalian untuk memulai pembelajaran, dan yang terpenting lagi, tidak lupa untuk alangkah baiknya sebelum memulai pembahasan, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Yuk, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut materi di kelas 12 kita. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak untuk membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Dibagi ada dua ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pada hewan dan manusia. Tetapi pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, kita lanjut saja. Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalian pasti sudah pernah belajar dan mendengar apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada yang bertanya juga mungkin ya, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang sama atau tidak sih Bu? Nah, kita bahas. Pertumbuhan di sini adalah dikatakan proses pertambahan volume yang irreversible atau tidak dapat kembali atau tidak dapat balik dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Jadi kalau pertumbuhan itu dia itu pertambahan volume, massa, jumlah sel yang bisa diukur. Diukur dan dinyatakan dengan angka ya, seperti pertumbuhan. Di sini bisa dilihat juga pada gambar A, ini pohon mangga yang berumur 1 tahun, kemudian ini di sebelahnya ada pohon mangga berumur 5 tahun. Ya, pertumbuhannya berbeda juga kan? Di sini dikatakan pertumbuhan dapat diukur. Nah, ini kan bisa diukur ya. Kita lihat bisa ya, seperti tinggi batangnya berapa sentimeter. Nah, yang berumur 5 tahun pun berbeda kan? Tinggi batangnya, kemudian panjang akarnya, jumlah daunnya bisa terlihat berbeda ya. Itu namanya pertumbuhan ya, bisa dinyatakan dengan angka atau kuantitatif. Di sini ada tulisan irreversible. Irreversible itu tidak dapat balik atau kembali. Apa sih Bu maksudnya? Maksudnya seperti misalkan daun yang sudah bertumbuh atau tumbuh menjadi lebar atau bertambah besar, tidak akan kembali lagi ke bentuk semula atau menjadi kecil. Itu yang dinamakan irreversible, makanya tidak dapat balik atau kembali.
Nah, kalau perkembangan di sini dikatakan tulisannya itu ada terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Berarti dia sudah termodifikasi. Ya, kalau perkembangan itu bisa dilihat tahap menuju kedewasaan. Kalau pada tumbuhan, nanti ini kan sudah bertumbuh ya. Sudah bertumbuh, kemudian dia berkembang itu yaitu ditandai dengan munculnya bunga. Bunga, kemudian kalau sudah berbunga dia berbuah. Itu namanya perkembangan kualitatif. Jadi kualitas ya terspesialisasi berarti punya fungsi-fungsi tertentu khusus nih struktur-struktur selnya juga. Ya, jadi ini perkembangan itu kuantitatif, pertumbuhan tadi kualitatif ya. Perkembangan itu tidak dapat diukur ya, bisa dilihat. Dan kalau perkembangan itu adalah reversible, bisa kembali lagi kalau dia mengalami disfungsi atau ada kelainan atau anomali. Yuk kita lanjut. Nah, ini ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, yang tadi sudah Ibu bilang, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu tidak pada tumbuhan saja, pada hewan, pada manusia juga berjalan bersamaan. Jadi, dua hal yang berbeda, tetapi ia berjalan atau berproses bersamaan. Di samping tumbuh, dia juga berkembang seperti manusia ya, tumbuh dan berkembang juga. Di sini karena kita membahas pada tumbuhan, di sini pertumbuhan. Tumbuhan bertambah tinggi karena apa sih? Karena pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua ada pertambahan komponen seluler dan adanya diferensiasi sel tadi nih di perkembangan ya. Di perkembangan ini biasanya terjadi banyak diferensiasi sel, sudah terspesialisasi ya, dia itu sudah termodifikasi. Ini ada gambar sayatan melintang pada ujung batang ya. Kalau ini ujung batang, kalau ini ujung akar ya. Kenapa tadi dia bisa bertambah, akar bisa bertambah panjang? Ada meristem-meristem nih. Ya, meristem apikal khususnya ada di akar. Jadi, kenapa akar bisa bertambah panjang? Ini penampakan irisan melintang atau sayatan melintang dari ujung akar. Kalau ini ujung batang, ya, bisa dilihat. Di situ ada jaringan-jaringannya. Ya, karena ada ini. Jadi, bisa bertambah tinggi juga batang dan jumlah daunnya bertambah banyak juga karena ada ini meristem di ujung batang ini ya, ujung paling luar. Ini juga ada meristem apikal di sini, ada calon daunnya juga. Nah, itu mengapa ia bisa bertambah jumlah selnya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini Ibu ingin menunjukkan bahwa pertumbuhan pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda. Ya, kalau tumbuhan itu pertumbuhannya berdasarkan proses berlangsungnya ya, itu pertumbuhan yang terbuka. Apa sih yang terbuka, Bu? Nah, pertumbuhan yang terbuka itu adalah dia itu mengalami tumbuh atau proses pertumbuhan itu terus-menerus sepanjang hidupnya ya, karena ada tadi Ibu bilang jaringan meristem. Nah, berbeda nih kalau pada manusia dan hewan itu pertumbuhannya tertutup. Apa sih Bu tertutup?
Tertutup berarti dia itu melakukan pertumbuhan terbatas, waktunya ada batasnya. Dan biasanya kita kan manusia dan hewan itu punya organ vegetatif maupun generatif yang sudah tertentu ya. Jadi terbatas, sudah tumbuh menjadi tua atau besar ya sudah. Kan kalau tumbuhan bisa saja terus-menerus tumbuh seperti pohon yang sudah besar itu masih bertumbuh juga karena ada meristem sekunder, makanya lingkaran tahun juga terbentuk. Kalau hewan dan manusia tidak ya. Jadi hewan dan manusia itu pertumbuhannya tertutup dan tumbuhan itu pertumbuhannya terbuka. Baiklah, kita lanjut. Ya, ini bisa disimak. Ibu memiliki video bagaimana struktur biji dikotil dan monokotil ya. Yuk disimak. Tadi sudah Ibu katakan juga bahwa awal mulanya pertumbuhan itu dimulai dari biji yang berkecambah. Kita harus tahu struktur biji apa saja. Yuk kita simak videonya. Ini ada struktur biji dikotil. Kacang ya, kacang-kacang biasanya ya, ini radikulanya nanti akan jadi akar. Ini akar embrionik, plumula itu tunas embrionik jadi batang dan daun. Ini epikotil, kotiledon yang berada di atas. Ini hipokotil, bagian kotiledon yang ada di bawah. Ini kotiledonnya. Ya. Ini ada monokotil, ya, jagung, ya, zeamais. Apa saja strukturnya? Dia di sini ada koleoriza atau koleoriza itu seludang berkas pembuluh yang melindungi akar. Ini ada tetap plumula, ya, tunas embrionik akan jadi batang dan daun. Ada koleotil atau kaleotil, ini seludang berkas pembuluh yang melindungi tunas embrionik tadi. Kemudian ada kotiledon, ada radikula itu akar embrionik ya jadi akar. Dan di sini, nah bedanya ada endospermnya. Ya, ada endospermnya. Kalau yang monokotil, kalau yang dikotil itu sudah semuanya terisi oleh kotiledon. Ini endosperm dan kotiledon sama saja untuk menyimpan cadangan makanannya juga atau nutrisi selama biji tumbuh menjadi tumbuhan kecil atau berkecambah. Baik, kita lanjut. Nah, ini lanjut ada perkecambahan. Perkecambahan itu adalah proses munculnya radikula dan plumula. Ya, proses munculnya akar embrionik dan tunas embrionik ya, calon akar dan calon batang dan daun. Atau munculnya pelantula juga boleh, kecambah atau tumbuhan kecil. Di sini tadi kecambah itu kan tumbuh dari bagian embrio, tadi biji ya. Zigot. Jadi embrio itu dari biji, embrio itu biji ya. Ada bagian-bagiannya, ini ada akar lembaga, radikula, dan lembaga kotiledon, ini jadi plumula juga nanti, daun ya. Ada batang lembaga cauliculus, ada epikotil yang Ibu bilang tadi, dan perbedaannya ditambah lagi juga embrio pada struktur biji monokotil ada koleoriza, koleoptil ya, seludang berkas pembuluh, pembuluh akar, dan pembuluh pada daun, dan juga ada endosperma atau endosperm, cadangan makanan. Ini berdasarkan letaknya ada perkecambahan epigel dan hipogel. Nanti kita lihat di slide selanjutnya apa perkecambahan epigel dan hipogel. Perkecambahan juga dipengaruhi oleh proses fisika dan kimia. Ya, fisikanya itu ada proses imbibisi, ya, penyerapan air. Nanti kalau kimia itu karena tadi imbibisi sudah dimasuki air, kemudian
aktif ya, aktivasi hormon, enzim-enzim pertumbuhan, itu proses kimianya ya. Ini ada video mengenai proses perkecambahan, bisa disimak bersama-sama. Videonya bagaimana perkecambahan itu prosesnya, bagaimana sih? Ya, dari biji tumbuh muncul akarnya. Ya, perkecambahan itu kan tadi proses munculnya radikula dan plumula. Ini tanaman kecil bola ya. Ini akarnya nih. Akarnya tumbuh, akar tunggang ya, biasanya yang ditumbuh melalui biji ya. Ya, dan bisa terlihat juga mulai tumbuh bah tinggi. Ini plumulanya ya. Ini kotiledonnya ini terangkat ke atas permukaan tanah juga ikut. Ini pemanjangannya hipokotil. Dia nanti akan jadi ya, plumula juga bertambah dan besar. Ini akar, ini batangnya, ini kotiledonnya, ini epikotil jadi daun sesungguhnya. Baiklah, itu proses perkecambahan. Kita lanjut saja. Di sini ada tadi ya, berdasarkan letaknya dibagi dua perkecambahan, ada epigel dan hipogel. Kalau epigel di sini terlihat bahwa perkecambahan ini ada, kalau epigel ini proses pemanjangan hipokotil ya, hipokotil itu kan radikula tumbuh ke bawah, hipokotil itu kan bagian kotiledon yang bawah ya. Dia itu kalau di epigel itu yang bagian memanjangnya itu adalah bagian hipokotil, sehingga nih kotiledonnya ikut terangkat ke atas permukaan tanah ya. Jadi kalau epigel itu adanya proses pemanjangan bagian hipokotil sehingga kotiledon pun ikut terangkat ke atas permukaan tanah ya. Semua muncul ke permukaan, tekstur terkelupas, kotiledonnya pun ikut terkelupas ya. Ini biasanya banyak di kacang hijau, kacang merah ya, itu di
pohon kacang-kacangan ya, polong. Kemudian, nah di sini ada yang kedua itu perkecambahan hipogel ya, kebalikannya saja. Tadi kalau epigel itu adalah proses perkecambahan yang terjadi karena adanya pemanjangan hipokotil sehingga kotiledon dan plumula ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Beda kalau hipogel itu adalah proses perkecambahan yang terjadi karena pemanjangan epikotil ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa epikotil adalah bagian kotiledon yang di atas. Ya, kalau hipokotil bagian kotiledon yang berada di bawah. Nah, karena ini ada pemanjangan epikotil, berarti kan epikotil adanya di atas ya, kotiledon bagian kotiledon yang berada di atas. Berarti dia mengalami pemanjangan nih, mengalami pertumbuhan sehingga kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah, tidak ikut seperti tadi di epigel itu kotiledonnya ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Tapi kalau hipogel tidak ikut, jadi dia masih berada di dalam kotiledonnya ya, karena ada pemanjangan epikotil saja. Ya, diingat saja perbedaannya. Kalau hipogel berarti pemanjangan epikotil sehingga kotiledon masih berada di dalam tanah. Kalau epigel itu adalah pemanjangan hipokotil sehingga kotiledon dan plumula ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Ini biasa terjadi pada rumput-rumputan, pada tanaman jagung, kacang ercis, atau kacang kapri. Kita lanjut, sudah perkecambahan. Nah, ini ada pertumbuhan primer dan sekunder ya. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer, kalau ini kita sudah pernah belajar ya di kelas 11. Ini ujung akar penampakan. Ujung akar, ini ujung batang. Ya, ini dia mau menunjukkan saja titik-titik tumbuh pada akar tumbuhan atau akar tanaman. Di sini ada meristem dasar, prokambium nanti meristem dasar biasanya jadi jaringan dermal, epidermis, prokambium jadi vaskuler, xilem, floem, dan kambium, primordia itu daun, meristem apikal itu yang membuat pertambahan jumlah sel, pemanjangan tinggi batang, jumlah pemanjangan akar ya, sama protogero. Tadi meristem dasar dia akan menjadi jaringan dasar, ya seperti korteks, ya parenkim. Nah, kalau protoderm baru dia akan menjadi jaringan dermal seperti epidermis. Seperti itu. Kita lanjut saja. Ini ada pertumbuhan sekunder ya. Biasa kalau pertumbuhan sekunder itu yang berperan meristem sekunder yang ada pada batang ya, biasanya yang tadi prokambium, batang maupun akar ada ya. Prokambium tadi ya, itu akan berkembang menjadi xilem sekunder, floem sekunder, kambium maupun lingkaran tahun, pokoknya jaringan vaskuler. Jadi mengapa tanaman itu ada yang bertambah besar diameternya, melebar. Jadi kalau melebar itu karena pertumbuhan sekunder, kalau pertumbuhan tinggi, pertambahan jumlah itu karena pertumbuhan primer. Lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar kita pasti sudah tahu, seperti nutrisi atau makanan, air, suhu, kelembaban, dan cahaya, dan sebagainya ya. Kalau faktor dalam, itu ada gen di dalam sel atau tumbuhan itu sendiri, dan juga hormonnya banyak ya, ada auksin, sitokinin, giberellin. Ini hanya yang penting saja, biasanya 3 ini
ya, tapi banyak hormon pada tumbuhan itu ada 8 kalau tidak salah ya, atau 9. Ya, kita lanjut saja. Ini pengaruh makanan ya, bisa dilihat tanaman yang nutrisinya diberikan yang baik nutrisinya dengan yang tidak bisa terlihat ya, berarti memang dipengaruhi faktor luar tadi makanan. Dia lanjut, ini cahaya ya, dipengaruhi oleh cahaya, makanya ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek karena faktor cahaya tadi. Lanjut, kemudian kalau pengaruh faktor dalam nih, hormon auksin ya, hormon auksin itu biasanya merangsang pemanjangan nih akar maupun daun, pertambahan tinggi itu auksin, pengaruh auksin, tapi dia itu auksin peka terhadap cahaya. Jadi pasti kalau kalian mencoba perkecambahan ditaruh di tempat terang dan gelap, itu tumbuh yang paling cepat tingginya adalah di tempat gelap karena akumulasi auksinnya lebih banyak. Kalau ada cahaya dia tidak begitu baik ya kinerjanya. Lanjut. Ini kenapa hormon di sini pengaruh faktor luar? Karena di sini IAA dan kinetin itu adalah contoh hormon buatan ya, sintetis. Kalau IAA itu dari auksin ya, indol acetic acid ya, asam indol asetat. Itu biasanya auksin sintetis, ini IAA. Kalau kinetin ini adalah hormon sintetis dari sitokinin. Ya, biasanya ini dipakai pada kultur jaringan. Kalau ini lapisan absisi pada daun yang tuh. Absisi itu pemisah antara bagian batang dan tangkai atau cabang ya. Biasanya di tumbuhan ada bagian yang tebal kan, antara sambungan cabang ya, rantingnya ya, tangkai dengan batang utamanya, itu namanya lapisan absisi. Nah, di sini juga ada pengaruh atau efek hormon giberelin terhadap pertumbuhan tanaman ya, terhadap pertumbuhan tanaman. Oh, ini diuji cobakan pada tanaman ya, berarti ini giberelinnya juga seperti tadi IAA dan kinetin. GA3 biasanya ya, giberelin sintetis itu diuji cobakan untuk melihat pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman di kultur jaringan, biasanya digunakan, banyak digunakan. Kemudian lanjut. Ya, ini yang tadi Ibu bilang ada jenis-jenis hormon pertumbuhan banyak ya. Di sini ada auksin, berperan dalam merangsang pembelahan sel, sitokinin, giberelin ya. Kemudian di sini juga ada asam traumalin, biasanya ini berperan untuk cekaman pada saat cekaman fisiologis pada tumbuhan ya, mampu mengembangkan luka pada tumbuhan. Kemudian asam absisat biasanya di pengguguran daun ya saat musim kemarau ya. Pokoknya ini cekaman fisiologis juga ya, asam traumalin maupun asam absisat. Kemudian ada hormon fluorigen proses pembungaan. Nah, gas etilen ini biasanya pemasakan atau pematangan buah, makanya kenapa buah yang belum matang biasanya diperam ya, karena ada gas etilennya ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau ada oksigen, makanya diperam supaya bekerja lebih maksimal dan memasakkan atau mematangkan buah. Kemudian ada hormon kalin, kalin itu juga dibagi, ada filokalin pada daun, merangsang pertumbuhan daun, rizokalin. Rizo itu akar, kaulokalin itu batang, dan antokalin itu pada bunga dan buah. Dan ada lagi satu, biasanya ada 9 itu hormon brasinosteroid juga ya. Dia itu untuk pemanjangan akar juga, dominasi
artikel juga, kemudian dia untuk pertumbuhan akar buah bisa juga. Iya, sekian. Terima kasih pembahasan pada kesempatan kali ini. Ibu cukupkan dulu. Pada pertemuan kedua nanti kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan seperti apa. Mohon maaf apabila ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.